sekitar 10 lebih lah Bu. Lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan. Seperti aku sampaikan di VT-VT sebelumnya, seseorang yang sedang terdesak dan terancam jiwanya tidak mungkin menggunakan ilmu matematik atau Pitagoras untuk menghitung jumlah orang. Yang ada dalam benaknya adalah bagaimana cara melarikan diri. Itulah yang aku sampaikan di VT-VT-ku sebelumnya. Maka lucu saja seseorang yang dalam keadaan terdesak dan terancam jiwanya mampu menggunakan ilmu matematik bahkan Pitagoras menghitung jumlah para pelaku. It's not gonna make sense. Maka perlu dipertanyakan pernyataan yang disampaikan oleh Linda meskipun dia mengaku dalam keadaan kesurupan. Otomatis yang menyurup dianggapnya adalah sosok almarhumah. Bagaimana caranya dia mampu menggunakan ilmu matematik dalam keadaan terdesak dan terancam jiwanya? Itu sama sekali tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Yang ada dalam benaknya seharusnya bagaimana cara melarikan diri. Tidak mungkin menggunakan ilmu Pitagoras untuk menghitung jumlah pelaku. Sosok mel-mel saja yang tidak dalam keadaan terdesak, namun mungkin dalam keadaan khawatir dan was-was, tidak mampu menghitung secara pasti. Ya, yang ada bagaimana caranya dia melihat peristiwa tanpa ketahuan, kalaupun terjadi sesuatu dia melarikan diri. Maka dia hanya memperkirakan kurang lebih di atas 10 atau 11 orang, bukan? Tidak ada kepastian jumlah, bukan? Lalu bagaimana caranya yang notabene korbannya akhirnya menyerupi seorang Linda mampu menghitung jumlah secara pasti dengan ilmu? Fakta terbaru, banyak keterangan bohong dari Aep soal pembunuhan Vina Cirebon. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sejumlah saksi merasakan kejanggalan dengan pengakuan Aep yang melihat pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon. Sejumlah pihak mulai meragukan soal kesaksian Aep yang mengetahui kejadian pelemparan batu terhadap Vina Dewi Arista 16 tahun dan Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon, Jawa Barat. Setelah warga di sekitar SMPN 11 Cirebon bersuara, kini mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji turut buka suara soal keraguan itu. Soal warga sekitar, Ferry Herianto bahkan berani menjadi saksi sebagai lawan tandingan Aep di persidangan. Ferry awalnya bersuara ketika bertemu dengan Deddy Mulyadi yang saat itu sedang menelusuri jejak-jejak sebelum tragedi pembunuhan di sekitar TKP. Ia kemudian menyampaikan sejumlah kejanggalan yang dirasakannya soal kesaksian Aep kepada mantan Bupati Purwakarta tersebut. Sebelumnya, Aep sempat diwawancarai oleh Deddy soal kesaksiannya itu. Aep mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pukul 22.00 WIB. Ketika kejadian, Aep mengaku sedang membeli rokok di samping SMPN 11 Cirebon. Ketika beli rokok, ada motor tuh lewat terus dilempari batu. Sudah habis itu dua korban langsung kabur. Terus dikejar sama anak muda yang biasa nongkrong di situ, ujar Aep kepada Deddy di channel YouTube Deddy Mulyadi. Ketika terjadi pengejaran, Aep yang mengaku takut langsung melarikan diri. Namun, kesaksian Aep diragukan oleh Ferry. Ferry bertanya-tanya di mana letak persisnya warung tempat Aep membeli rokok tersebut. Ia menyebut bahwa tidak ada warung di samping SMPN 11 Cirebon pada tahun 2016. Warung yang berada di samping sekolah itu baru ada pada tahun 2022. Pada tahun 2016 silam, bahkan hanya terdapat dua warung di sekitar sekolah tersebut. Warung Bu Nining yang letaknya berada di dalam permukiman dan warung di seberang SMPN 11 Kota Cirebon. Tepatnya di depan Mandua Kota Cirebon. Berdasarkan Google Maps, warung tersebut dengan lokasi kejadian berjarak 110 meter. Ferry bersama Deddy pergi menuju warung di depan Mandua. Ferry mengumpamakan jika Aep berada di warung itu, mustahil dia mampu melihat aksi pelemparan batu. Pasalnya jarak warung yang berada di seberang dengan lokasi kejadian pelemparan batu sangatlah jauh. Misalnya bapak jadi Aep, anak-anak di sana melihatnya bagaimana? Malam pak, di sini gelap.
Tempatnya benar-benar sepi di sini, ujar Ferry. Dedi pun mengamini perkataan Ferry saat berada di warung tersebut. Selain itu, ia juga sangsi dengan keterangan Aep yang mengatakan melihat wajah Peggy dengan sangat jelas. Padahal, suasana di sekitar lokasi sangatlah gelap, minim percahayaan. Terlebih peristiwa itu sudah 8 tahun berlalu. Bagaimana Aep bisa mengingat wajah Peggy? Jadi, keterangan Aep itu katanya ingat betul dengan wajah Peggy. Ya secara logika aja pak, saya juga setiap hari lewat sini. Ngelihat Aep saja nggak tahu, udah 8 tahun. Aep bilang sangat ingat betul, dilihat dari sisi mananya, ujar Ferry. Ferry pun berani menjadi saksi di pengadilan ketika ditanya oleh Dedi. Ia ingin meluruskan keterangan dari kesaksian Aep. Makanya saya lihat statement Aep kayak gitu. Saya geram banget, kayak gitu tuh. Sok pertemukan saya lalu duduk bareng sama si Aep bagaimana? Saya kan orang sini, sama dari 2016. Sebelum kejadian itu ada saya dah di sini pungkasnya. Sependapat dengan Ferry. Ternyata Susno 2G juga sependapat dengan pernyataan Ferry. Susno meragukan kesaksian Aep soal detik-detik kejadian itu. Menurut Susno, bukti-bukti penetapan Peggy sebagai tersangka pun belum cukup kuat. Kalau saya menilai apa yang nampak dari luar tidak kuat, ujarnya, seperti dilansir pada Kamis 31 Mei 2024 lalu. Ia beralasan saksi dari para terpidana sudah menarik keterangannya soal Peggy. Selain itu, kesaksian Aep di lokasi kejadian juga sangat lemah. Bahkan ia menyebut kesaksiannya Aep bisa saja bohong. Saksi Aep ini sangat lemah. Dia menceritakan peristiwa 8 tahun yang berjarak 100 meter saat tengah malam, itu orangnya. Padahal orang itu tidak kenal sama dia. Kebenarannya mungkin hanya 10%, walaupun benar hanya dia sendiri, jelasnya. Warga ragukan keterangan saksi kunci yang ngaku lihat pembunuhan Vina Cirebon. Tak dengar keributan. Samsuri, warga Cirebon, Jawa Barat, meragukan keterangan saksi kunci bernama Aep yang mengaku melihat pembunuhan Vina dan pacarnya Eki pada tahun 2016 atau 8 tahun yang lalu. Samsuri mengatakan pada 2016, kondisi sekitar lokasi pembunuhan Vina dan Eki yang berada di sebuah lahan kosong di Gang Bakti 1 dekat SMPN 1 Cirebon sangat sepi. Menurut Samsuri, tidak ada warung di sekitar lokasi sebagaimana dikatakan oleh Aep, saksi kunci kasus pembunuhan Vina. Karena itulah, kata dia, tidak ada anak-anak geng motor di sekitar lokasi kejadian. Gak ada warung, yang gak ada perkumpulan anak motor, kata Samsuri saat diwawancarai. Ia menuturkan pada 8 tahun yang lalu, Jalan Perjuangan yang disebut sebagai lokasi pembunuhan Vina bukanlah jalan utama bagi pengendara.